Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Siapkan tempat dengan suasana yang tenang, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggal cerita menarik lainnya. Selamat datang di dunia Niar bercerita, di mana setiap kisah punya rasa dan makna. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya dalam hidup Nadira. Suaminya, Raihan, seperti biasa mengenakan jas abu-abu kesayangannya, menyemprotkan parfum dengan aroma maskulin yang selalu membuat Nadira terdiam sebentar menikmati baunya, lalu menatap pantulan dirinya di cermin sebelum mengambil tas kerjanya. Pulang sore ya, kerjaan lagi gila, ucap Raihan sambil mengecup kening Nadira. Jangan lupa makan siang, jawab Nadira pelan, seperti biasa. Tak ada yang aneh dari adegan itu. Tapi bagi Nadira, ada sesuatu yang terasa janggal sejak 3 bulan terakhir. Entah kenapa, setiap kali Raihan menyentuhnya, rasanya hampa. Ciuman di kening itu tak lagi membawa hangat. Tatapan Raihan yang dulu lembut, kini terasa sekilas saja seperti formalitas. Sejak awal tahun, Raihan semakin jarang ada di rumah. Pekerjaannya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional memang sibuk, tapi biasanya dia tetap punya waktu untuk Nadira dan kedua anak mereka, Revan, 10 tahun, dan Nia, 6 tahun. Namun belakangan, Raihan seperti selalu lelah, sibuk, atau bahkan menginap di luar kota. Nadira ingin percaya, sungguh, ia ingin berpikir positif, tapi nalurinya sebagai istri tak bisa dibohongi. Dan pagi itu, setelah Raihan pergi, Nadira melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka dompet Raihan. Di sana ada beberapa struk hotel, dan yang paling membuat jantung Nadira mencelos adalah struk pembelian 2 tiket pesawat ke Bali, tanggal keberangkatan, lusa. Nadira duduk di ranjang dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan tangisan yang keluar, melainkan tawa-tawa getir. Liburan, sendirian. Jeti selama ini semua cerita lembur itu cuma kedok. Kecurigaan yang selama ini ia tahan mulai membuncah. Ia teringat malam-malam ketika Raihan berkata sedang ada meeting Zoom, padahal suara wanita terdengar samar. Malam saat Raihan mandi terlalu lama dan muncul dengan bau sabun yang bukan miliknya. Bahkan Nia pernah berkata polos, "Mama, kemarin papa video call sama tante rambut panjang. Tantenya cantik." Nadira pikir itu hanya rekan kerja. Tapi kini semuanya masuk akal. Hari penuh duga, Nadira tak langsung menghadapi Raihan. Ia tahu, emosi hanya akan membuatnya kalah. Sebagai mantan wanita karir yang kini memilih fokus mengurus anak dan rumah tangga, Nadira tahu cara membaca orang. Dan Raihan bukan orang bodoh. Jika dipojokkan tanpa bukti kuat, dia pasti akan berkelit. Maka hari itu Nadira memulai penyelidikan diam-diam. Ia mencari tahu siapa yang akan pergi bersama Raihan. Ia mengingat tanggal, nama maskapai, dan mulai menelusuri akun Raihan yang masih bisa ia akses, Gmail, Cloud, bahkan akun reward hotel. Dan di sana, pada salah satu folder cloud Raihan yang tidak dikunci, ia melihatnya, foto-foto Raihan bersama seorang perempuan muda berambut panjang, berkulit putih, memakai baju renang. Di pinggir kolam, di restoran, di kamar hotel, berdua, mual. Jantung Nadira seperti dipelintir, tapi ia tak menangis. Ia menyimpan semua bukti, screenshot, unduh, backup ke flash disk. Nama wanita itu, Cynthia. Malam berjalan biasa, tapi tidak biasa. Malam itu Raihan pulang seperti biasa, membawa oleh-oleh kecil dan senyum tipis. Ia meletakkan tas di sofa dan langsung mengganti baju. "Dira, minggu depan aku harus dinas luar kota." "Ya, mungkin agak lama, sekitar 3 hari, ke Surabaya," katanya sambil membuka laptop. Nadira menatapnya dari dapur. Ia tersenyum lembut. "Oh iya, dinas bareng siapa aja?" "Bertiga sih, sama Pak Rudi dan Ferry," jawab Raihan tanpa menatap. "Gak ngajak aku dan anak-anak liburan juga keluar kota?" tanya Nadira pelan. Raihan tertawa pendek. "Aduh, ini kerja, bukan liburan, sayang."
Nadira menatap jam. Masih ke 21.00. Iya. Tahu setelah ini Raihan akan ke kamar mandi dengan ponsel. Selalu begitu. Dan benar, tak lama, Raihan masuk ke kamar mandi, membawa ponsel, dan menguncinya dari dalam. Nadira menghampiri laptop Raihan yang masih terbuka. Ia hanya butuh 5 menit untuk memastikan. Email konfirmasi hotel di Bali, pesan romantis dari Cynthia, dan bahkan itinerary tur pasangan. Semuanya lengkap. Ponsel Raihan tak bisa dibuka, tapi itu tak masalah. Nadira sudah punya semua yang ia perlukan. Ia menutup laptop perlahan. Matanya dingin. Satu hal sudah jelas. Pernikahan mereka ada di ujung tanduk. Teman lama, dukungan baru. Keesokan harinya, Nadira menelepon sahabat lamanya, Rani yang kini bekerja sebagai staf hotel di Bali. Nadira hanya bilang, aku mau minta tolong kecil. Lusa, kalau ada tamu bernama Raihan dan Cynthia, kabari aku ya. Rani, yang sudah tahu Nadira selama 10 tahun, langsung menangkap nada serius di balik suara temannya. Astaga, Raihan selingkuh. Dia pikir aku nggak tahu, tapi dia lupa. Aku bukan wanita bodoh. Aku bantu. Percaya. Nadira menutup telepon dengan rasa tenang. Ia tak sendiri. Persiapan blokir dan rencana balas. Malam harinya, Nadira membuka folder keuangan keluarga. Ia mencatat semua rekening Raihan. Sejak awal menikah, mereka punya rekening bersama. Tapi Raihan juga punya 3 tabungan pribadi yang anehnya. Sering ia pakai tanpa diskusi. Nadira sudah lama curiga soal uang bulanan yang tak pernah cukup. Sekarang, semua jelas. Uang itu digunakan untuk hidup paralel Raihan. Nadira mulai menghubungi customer service bank satu persatu. Ia ubah sistem notifikasi SMS. Ia minta akses darurat sebagai pasangan sah. Beberapa rekening bisa di-freeze karena legalitas keluarga. Dan esoknya, Nadira sudah siap. Begitu Raihan terbang ke Bali bersama selingkuhannya, semua ATM-nya akan berhenti berfungsi. Anak-anak tak tahu, tapi naluri mereka PK. Nea dan Revan belum mengerti apa yang terjadi, tapi mereka PK. Nadira mencoba tetap ceria, membuat sarapan seperti biasa, menyemangati mereka sekolah, dan menemani mereka belajar malam. Tapi Revan, dengan polosnya, bertanya, Mama kenapa sekarang sering diem ya? Nadira tersenyum. Mama cuma lagi mikir, tapi nggak apa-apa, nak. Semua akan baik-baik saja. Hati Nadira mencelos. Ia tahu, apapun yang terjadi, anak-anaknya harus jadi prioritas. Dan karena itu, ia harus kuat. Dia akan menghadapi badai, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelindung. Besok mereka pergi, dan perang dimulai. Malam menjelang, Raihan mengepak koper dengan senyum puas. Ia bilang pada Nadira bahwa dinas akan melelahkan. Nadira hanya mengangguk. Ia bahkan menyiapkan baju dalam koper Raihan, seolah tidak tahu apa-apa. Doain ya, semoga lancar, kata Raihan di pagi hari saat pamit. Nadira memeluknya. Semoga perjalanannya benar-benar membuka matamu. Raihan bingung sebentar, lalu tertawa. Kamu ini aneh deh. Begitu Raihan masuk taksi menuju bandara, Nadira langsung bergerak. Ia mengaktifkan sistem blokir otomatis yang sudah ia persiapkan. ATM, mobile banking, bahkan kartu kredit tambahan. Semua tidak bisa digunakan. Lalu ia duduk, membuka laptop, dan menunggu kabar dari Rani. Kecurigaan yang terjawab. Hujan turun deras saat Nadira duduk sendirian di dalam kamar, memandangi layar ponselnya yang terus menunjukkan status. Last seen 7 minutes ago, pada nama kontak yang tertera. Raka suami, tak ada balasan. Sudah 5 jam sejak Nadira mengirim pesan sudah makan, Mas. Tapi yang dibalas hanya senyap. Biasanya, Raka selalu cepat merespons, meski dengan singkat. Tapi akhir-akhir ini, terlalu banyak diam. Nadira menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan diri. Meski hatinya sudah dipenuhi ribuan spekulasi, matanya lalu tertuju pada selembar kertas. Printout yang tergeletak di meja rias. Laporan mutasi rekening bulanan. Ia meminta laporan itu diam-diam lewat asisten pribadi Raka, dengan dalih urusan keuangan keluarga. Tapi saat matanya menyisir angka demi angka, ia nyaris tak percaya. Puluhan transaksi hotel dan restoran di Bali dalam waktu 2 hari terakhir.
tiket pesawat 2 orang ke Denpasar, sewa mobil mewah, Bali, gumamnya pelan. Padahal bilangnya ke Surabaya untuk rapat 2 hari. Jantungnya berdetak cepat. Rasanya seperti ada pisau yang mengoyak kepercayaannya. Selama ini, Raka memang sering dinas, tapi Nadira selalu mencoba mengerti. Ia bukan istri yang mengekang. Justru sebaliknya ia mendukung karir Raka dengan penuh cinta. Tapi jika ini balasannya, tangannya gemetar saat membuka aplikasi internet banking. Ia melihat sisa saldo di rekening bersama mereka tinggal sedikit. Dan transaksi terakhir menunjukkan pembelanjaan di butik ternama di Seminyak. Tanpa pikir panjang, Nadira mengetuk ikon kontak bank. Ia bicara dengan customer service. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Ya, saya ingin memblokir semua kartu ATM atas nama suami saya, Raka Arya Putra, yang terhubung dengan rekening bersama kami. Saya pemilik bersama, dan saya punya hak penuh. Petugas di ujung telepon sempat terdiam. Mungkin kaget mendengar permintaan yang tak biasa. Tapi Nadira tak gentar. Segera, kalau bisa malam ini juga. Setelah urusan itu selesai, Nadira menutup telepon dan menatap dirinya di cermin. Mata yang sembab tapi penuh tekad. Hatinya terluka, tapi pikirannya mulai jernih. Ia tidak akan menangis sepanjang malam untuk seseorang yang bahkan tak peduli padanya. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari akun palsu yang pernah ia buat untuk menyelidiki suaminya, sebuah akun yang hanya digunakan saat Nadira merasa ada yang tidak beres. Notifikasinya menunjukkan @cinta_Raka Nadia baru saja mengunggah Instagram story. Dengan jari gemetar, Nadira mengetuk. Dan saat videonya terbuka, semua teka-teki terjawab. Terdengar tawa Raka jelas dan tak terbantahkan. Di video itu, Raka duduk di sebuah lounge mewah bersama seorang wanita muda. Mengenakan gaun merah menyala. Mereka bersulang, lalu wanita itu menyandarkan kepalanya ke bahu Raka. Tanpa rasa bersalah, wajah Nadira memucat. Jantungnya mencelos. Perempuan itu adalah Nadia, mantan rekan kerja Raka. Dulu sempat digosipkan pernah dekat, tapi Raka selalu membantahnya. Katanya itu hanya gosip kantor. Sekarang, video itu bukti hidup kebohongannya. Nadira menutup ponsel, lalu berdiri. Tak ada air mata yang keluar. Hatinya sudah terlalu beku untuk menangis. Yang ada hanya satu kalimat berputar dalam kepalanya. Baik, Mas, mulai sekarang, kita akan main di level yang sama. Ia mengambil laptopnya, membuka folder data keuangan perusahaan, yang selama ini ia simpan dengan rapi, semuanya hasil kerja kerasnya. Sebagai bendahara yayasan tempat mereka berdua menjabat. Karena Raka tak pernah peduli detail keuangan, semua diserahkan pada Nadira. Kini, semua data itu akan jati kekuatannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tak hanya merasa dikhianati, ia merasa dibangkitkan. Esok pagi, Raka akan tahu artinya mempermainkan wanita yang sabarnya sudah sampai di ujung batas. ATM diblokir, ego yang terluka. Pagi itu, matahari Bali bersinar cerah, kontras dengan suasana hati Raka yang tiba-tiba berubah mendung. Ia berdiri di depan ATM sebuah minimarket, menatap layar dengan alis mengerut. Transaksi tidak dapat dilakukan. Silakan hubungi bank Anda. Ia mencoba lagi, memasukkan kartu, mengetikkan PIN, tapi hasilnya sama. Apaan ini? Gumamnya. Suara mesin ATM berbunyi nyaring seperti menertawakannya. Di belakang, Nadia, si wanita dengan gaun ketat dan wajah penuh makeup, berjalan menghampiri dengan 2 kantong belanjaan bermarak. Kok lama? Mas, katanya mau ambil uang cash? Tanyanya manja. Kayaknya mesin ATM-nya rusak, jawab Raka sambil pura-pura tenang. Ia beralih ke ATM bank lain, mencoba kartu debit satu lagi, gagal. Lalu kartu berikutnya, tetap gagal. Wajah Raka memucat. Kartu gua diblokir. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Login gagal. Akses Anda telah ditangguhkan. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia berkeringat, padahal pagi itu angin cukup sejuk. Dalam panik, ia menelpon nomor customer service bank. Maaf Pak Raka. Suara petugas di ujung telepon terdengar sopan tapi tegas. Semua kartu Anda
yang terhubung ke rekening bersama sudah diblokir atas permintaan istri Anda, Ibu Nadira. Maksud lo apa? Itu rekening gue juga. Benar, tapi karena itu rekening bersama, kami tunduk pada prosedur permintaan dari salah satu pemilik akun. Ibu Nadira memiliki hak penuh untuk melakukan pemblokiran. Raka membanting ponsel ke dashboard mobil sewaan. Nadia menatapnya dengan alis terangkat. Masalah apa sih? Jangan bilang kamu beneran diblokir istrimu. Raka mendengus kasar. Dia gila. Nadia tertawa kecil. Gila? Atau pintar? Raka meliriknya tajam. Lo tuh harusnya nggak ketawa. Sekarang kita stuck di sini dan gua nggak bisa ngeluarin duit sepeser pun. Nadia menarik tubuhnya menjauh dari Raka. Sorry ya, Mas. Kita tuh cuma jalan-jalan, bukan nikah beneran. Kalau lo mulai susah, ya jangan libatin gua. Ucapan itu seperti tamparan telak bagi Raka. Ia baru sadar, wanita yang bersamanya saat ini tidak akan ada saat semuanya runtuh. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Keegoisannya selama ini, yang menganggap Nadira akan selalu diam, ternyata salah besar. Istrinya tidak selemah bayangannya. Sementara itu, di Jakarta, Nadira duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di pangkuan. Di hadapannya, seorang pria paruh baya bersetelan rapi duduk dengan senyum hormat. Terima kasih sudah datang, Pak Arman, kata Nadira dengan tenang. Saya ingin mendiskusikan kemungkinan pembekuan akses Raka atas sebagian aset perusahaan keluarga. Pak Arman, salah satu konsultan hukum yayasan yang juga kepercayaan ayah Nadira, mengangguk. Sudah saya duga hal ini akan terjadi, Bu Nadira. Ibu tahu, secara hukum, Ibu masih memiliki kuasa lebih. Karena sebagian besar dana yayasan berasal dari warisan keluarga Ibu. Nadira mengangguk pelan. Dan saya akan gunakan hak saya. Raka sudah terlalu lama bermain aman di belakang saya. Ia menatap layar, lalu membuka folder baru di laptopnya berjudul Strategi Perpisahan. Bukan karena ia ingin menyerah pada pernikahannya, tapi karena ia ingin memastikan, jika suatu hari ia harus pergi, ia tidak akan meninggalkan luka di punggung, melainkan jejak kemenangan. Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Pak Arman menyela. Tentu. Apa Ibu ingin membawa masalah ini ke ranah hukum sekarang? Nadira terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi sambil tersenyum kecil. Belum. Saya ingin lihat sejauh apa Raka bisa memohon dulu. Pak Arman ikut tersenyum. Nadira bukan wanita biasa, ia adalah badai yang selama ini tertidur. Dan sekarang, badai itu baru saja bangun. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di Bali. Dan Raka kembali ke Jakarta dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya dengan sisa uang receh di dompet dan reputasi mulai dipertanyakan. Rekan-rekan bisnisnya, Nadia, sudah lama menghilang. Sejak tahu kartu Raka tak bisa digunakan dan Raka tidak lagi roal, wanita itu pergi tanpa pesan. Sesampainya di rumah, suasana sepi. Tak ada aroma masakan hangat. Tak ada suara lembut Nadira yang biasanya menyapanya dari ruang tengah. Rumah itu terasa asing. Di mana kamu, Dir? Gumamnya sambil menjatuhkan tubuh ke sofa. Ia membuka ponselnya, melihat deretan pesan yang ia kirim sejak kemarin. Dir, aku bisa jelasin semua ini. Tolong angkat teleponku. Kita perlu bicara. Aku pulang malam ini. Jangan pergi. Semua tidak dibaca. Checklist 2. Tapi abu-abu. Raka menekan tombol panggilan sekali lagi. 3 kali nada sambung, lalu terdengar suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Silakan coba beberapa saat lagi. Ia mengacak rambutnya frustasi, lalu berdiri dan melangkah ke kamar. Tapi saat membuka pintu kamar utama, ia mendapati ruangan itu kosong. Lemari pakaian terbuka. Beberapa baju Nadira tak ada. Laci tempat perhiasan pun kosong. Namun, ada satu amplop putih di atas meja. Raka menatapnya curiga, lalu membuka. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah kembali dari liburan rahasiamu. Selamat. Kamu berhasil menghabiskan uang dengan wanita pilihanmu. Tapi tenang, Mas, aku tidak pergi karena patah hati. Aku hanya memberi waktu untukmu menikmati hasil kebohonganmu tanpa gangguan. Jangan khawatir soal kartu ATM dan akses rekening.
Anggap saja itu bentuk tanggung jawabku sebagai istri agar kamu bisa belajar hidup tanpa menyia-nyiakan kepercayaan. Kita akan bicara nanti. Kalau kamu masih punya cukup keberanian untuk jujur, Nadira. Raka menutup surat itu perlahan. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak punya kendali. Istrinya yang selama ini ia anggap terlalu penurut dan tidak akan berani melawan telah berubah. Jati lawan yang tak bisa ia taklukkan. Ia bangkit dan mengambil mobil, menyusuri jalan menuju kantor yayasan keluarga. Ia ingin bertemu Nadira, menjelaskan, minta maaf, atau apapun yang bisa menghentikan semua ini. Namun saat ia tiba di kantor, Satpam di gerbang utama menghentikannya. Maaf, Pak Raka, kata Satpam itu. Ibu Nadira memberi perintah langsung, Bapak tidak diizinkan masuk ke gedung ini sementara waktu. Maksud kamu apa? Aku pemimpin yayasan ini juga. Suara Raka mulai meninggi. Satpam itu menunduk, menyerahkan selembar dokumen legal. Ini surat dari Dewan Keluarga. Sementara ini, semua aktivitas operasional diserahkan kepada Ibu Nadira, termasuk keputusan untuk membatasi akses siapapun. Raka mencengkeram kertas itu erat-erat. Nadira sudah mengambil langkah hukum. Secepat itu, ia kembali ke mobil, duduk terdiam. Hatinya penuh gejolak. Dulu, ia selalu merasa tak tergantikan. Kini, dalam sekejap, semua tumpuan kekuatannya runtuh. Uang, jabatan, bahkan rumah tangganya. Dan semua karena satu kesalahan yang selama ini ia anggap sepele. Mengkhianati kepercayaan wanita yang mencintainya. Di tempat lain, Nadira duduk di kafe yang menghadap taman kota. Wajahnya tenang, laptop di depannya terbuka dengan jadwal rapat dan laporan keuangan. Seorang sahabatnya, Dina, duduk di seberangnya. Kamu benar-benar berani, Dir, kata Dina kagum. Gak semua istri bisa bertindak secerdas ini. Nadira tersenyum tipis. Dulu aku terlalu takut kehilangan dia, Din, tapi sekarang aku sadar. Yang harus aku takuti bukan kehilangan suami, tapi kehilangan harga diriku sendiri. Ia menatap layar ponselnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Raka, tapi tak satu pun ia buka. Dia sudah menelepon berkali-kali. Kamu nggak takut dia akan bikin masalah? Nadira menggelang pelan. Dia boleh marah, boleh mencari-cari cara untuk membenarkan kesalahannya. Tapi kali ini, aku yang pegang kendali. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasakan tenang. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia akhirnya membela dirinya sendiri. Sore itu, Raka berdiri di depan rumah orang tua Nadira. Rumah megah bergaya kolonial itu berdiri kokoh di tengah pekarangan luas. Ia berdiri di luar pagar, menekan bel sambil menggenggam bukit bunga mawar merah dan surat yang baru saja ia tulis dengan tangannya sendiri. Di dalam hatinya, ia berdoa semoga Nadira mau menemuinya dan mendengar penjelasannya. Namun yang keluar bukan Nadira, melainkan ayah mertuanya, Tuan Bram, yang dikenal sebagai pria berwibawa dan tegas. Tatapan dinginnya membuat Raka seketika menunduk. Maaf, Om. Saya cuma ingin bertemu Nadira. Sekali saja, kata Raka dengan suara pelan. Tuan Bram tidak langsung menjawab. Ia memandang Raka dari kepala hingga kaki, lalu berkata tenang. Kau datang bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang sudah mengkhianati putriku. Om, saya akui, saya salah, tapi saya ingin memperbaikinya. Saya siap minta maaf, siap berubah, asal dia beri saya kesempatan. Kau sudah diberi terlalu banyak kesempatan, Raka, potong Tuan Bram dingin. Dan Nadira, dia akhirnya belajar untuk tak memberi lagi pada orang yang tak menghargainya. Raka menggigit bibirnya. Bukit bunga di tangannya terasa tak berarti. Dia mau cerai? Tuan Bram menyerahkan selembar amplop putih kepadanya. Kau akan tahu isinya malam ini. Pulanglah, Raka. Untuk kali ini, biarkan wanita yang kau lukai menentukan akhir ceritanya sendiri. Malam harinya, di apartemen yang dulu ia sewa diam-diam untuk Nadia, Raka membuka amplop itu dengan gemetar. Di dalamnya ada 2 lembar dokumen. Yang pertama, gugatan cerai.
Yang kedua, surat penyerahan. Aset yang isinya menyatakan bahwa semua saham atas nama Raka di Yayasan Keluarga Nadira akan dialihkan kembali ke pihak keluarga sebagai bentuk kompensasi moral dan pengembalian hak yang disalahgunakan. Raka terduduk, seluruh kekuatannya lenyap dalam semalam. Sementara itu, Nadira duduk sendirian di balkon hotel butik yang ia sewa untuk sementara. Angin malam menyapu rambutnya yang tergerai lembut. Ia mengenakan gaun tidur putih sederhana. Matanya memandangi langit Jakarta yang gemerlap. Dari dalam, laptopnya berbunyi sinyal bahwa email dari pengacaranya sudah masuk. Proses legal berjalan lancar. Tinggal menunggu waktu. Dina muncul dari dapur kecil, membawa 2 gelas teh hangat. Kamu yakin gak akan ragu? Dir, ini keputusan besar. Nadira menatap gelasnya sejenak, lalu tersenyum. Aku sudah hidup terlalu lama dalam bayang-bayang. Dulu aku pikir bertahan adalah bukti cinta. Tapi ternyata melepaskan pun bisa jadi bentuk cinta pada diri sendiri. Dina tersenyum haru. Nadira melanjutkan, dia berkhianat. Din, di saat aku menjaga rumah, dia membangun dunia baru dengan orang lain. Aku tak bisa membiarkan diriku tetap diam. Bukan lagi. Ia berdiri, menatap kota dari ketinggian. Besok pagi, surat itu akan resmi dikirimkan. Aku tidak akan menengok ke belakang. Keesokan harinya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saat ponselnya berbunyi, kenyataan menamparnya tanpa ampun. Email dari pengacara Nadira. Gugatan cerai Enda telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Raka menatap layar itu lama sekali. Kosong. Tak tahu harus merasa apa. Marah, kecewa, atau sedih. Namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka kehilangan sesuatu bukan karena takdir, tapi karena perbuatannya sendiri. Dan Nadira, dia tidak hanya pergi, dia mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Sudah 2 bulan sejak Nadira resmi meninggalkan rumah yang ia bangun bersama Raka. 2 bulan sejak ia menandatangani surat gugatan cerai dan memulai hidup dari titik nol tanpa embel-embel. Sebagai istri seorang pengusaha, tanpa status sebagai menantu keluarga terpandang. Namun justru dalam keterasingan itulah ia mulai menemukan siapa dirinya sebenarnya. Hari ini, Nadira berdiri di depan kaca butik kecil yang baru saja ia resmikan. Butik itu bukan milik keluarga, bukan juga peninggalan Raka. Itu sepenuhnya hasil tabungan pribadi, keringat, dan perencanaan diam-diam selama bertahun-tahun. Di cermin besar yang tergantung di dinding, ia melihat pantulan dirinya. Perempuan bergaun krem elegan. Rambut ditata sederhana, wajah tanpa topeng kepura-puraan. Hanya ada ketegasan dan ketenangan. Di belakangnya, sahabatnya Dina berdiri sambil membawa papan bunga yang dikirim dari klien pertama Nadira. Dir, kamu lihat ini, kata Dina sambil tersenyum. Ada ucapan selamat dari klien fashion blogger luar negeri. Mereka bilang, Her sense of style speaks healing. You turn your pain into elegance. Nadira tersenyum lirih. Lucu ya, aku pikir waktu itu rasa sakit akan membunuhku. Tapi ternyata, rasa sakit bisa jadi benih kekuatan. Ia menoleh keluar jendela. Tempat beberapa pengunjung mulai mengantar masuk ke butik. Mereka tak tahu siapa Nadira. Tak peduli siapa suaminya dulu. Yang mereka lihat hanyalah hasil karya, dedikasi, dan gaya yang otentik. Dan kamu sekarang gak tergantung siapa-siapa. Ujar Dina pelan. Gak ada Raka, gak ada nama besar keluargamu. Semua ini, kamu bangun sendiri. Nadira mengangguk pelan. Dan itu terasa luar biasa. Di sisi lain kota, Raka terduduk di kursi kerjanya yang dulu sering ia abaikan karena sibuk berbisnis sambil liburan. Kantor tempat ia bekerja kini lebih sepi. Beberapa klien mulai menjauh.
Rekan-rekan yang dulu menjilat dan memuji kini mengganti nada bicara. Dan yang paling menyakitkan, tak ada lagi Nadira untuk membenahi kekacauan di belakang layar. Ia menatap layar laptopnya. Surat resmi dari Dewan Yayasan terpampang jelas pengesahan pengalihan hak suara ke Nadira dan keluarganya, termasuk penutupan akses Raka dari semua lini. Dia benar-benar menutup semua pintu, gumamnya lirih. Tak ada lagi kekuasaan, tak ada lagi uang warisan istri. Ia berdiri, keluar dari ruangannya, dan mendapati ruangan resepsionis kosong. Asisten pribadinya pun sudah lama mengundurkan diri katanya. Tak nyaman bekerja di bawah tekanan terus-menerus. Raka mengambil ponsel, membuka galeri. Foto-foto bersama Nadira masih tersimpan di sana. Salah satu foto menunjukkan Nadira tersenyum manis di balkon rumah mereka. Mengenakan apron, tangannya memegang nampan kue buatan sendiri. Dulu ia tak pernah menghargai itu. Sekarang, senyuman itu menghantuinya. Malam itu, Nadira duduk di kamar apartemennya yang kini terasa hangat karena penuh hasil karya. Bukan lagi kesepian, melainkan tenang. Ia membuka email, membalas pesanan pelanggan butik. Saat itu, notifikasi muncul email dari seorang editor majalah fashion online terkenal. Dear Ibu Nadira, kami tertarik menampilkan kisah transformasi hidup Anda sebagai edisi spesial bulan depan. Dari istri pebisnis ke ikon fashion independen. Apakah Anda bersedia diwawancarai? Nadira tersenyum. Ia tak pernah berpikir kisah hidupnya layak dikisahkan. Tapi mungkin, jika itu bisa menginspirasi perempuan lain untuk bangkit. Mengapa tidak? Ia membalas dengan senang hati saat Nadira menekan tombol send. Ia tak tahu bahwa di waktu yang hampir bersamaan, Raka sedang membuka akun Instagram dan menemukan unggahan video pendek butik baru milik mantan istrinya. Wajah Raka berubah. Ia melihat Nadira dikelilingi wartawan kecil, pelanggan, dan tim. Ia tersenyum bahagia, diwawancara, dan tertawa semua tanpa kehadiran dirinya. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa tertinggal.